Diperkirakan lebih dari 50-an High Orc tiba-tiba sudah mengepung attack force dari tim B Serikat Hunters. Pemimpin mereka kemudian mendekati Ki-hun dan ajaibnya bisa berbicara bahasa Korea. Karena merasa aneh, para Hunter yakin kalau dia hanyalah boneka dari seseorang yang lebih kuat. Si pemimpin Orc yang bernama Kargalgan kemudian mengaku kalau dialah yang telah memasang sihir penghalang yang mustahil bisa mereka buka. Kargalgan lalu menawarkan dua opsi kepada para Hunter, mau mati dihabisi pasukannya atau ikut mereka menghadap bos dungeon. Ki-hun ternyata memilih opsi yang kedua, di mana rencananya dia akan langsung menyerang bos dungeon secara habis-habisan begitu mereka bertemu. Ki-hun yang sadar timnya tidak akan bisa menang, menyuruh Jinwo segera keluar dari dungeon jika penghalangnya goyah, lalu memanggil tim utama untuk segera datang. Ki-hun dan timnya tidak peduli dengan nyawa mereka asalkan nanti gerbang bisa ditutup. Di waktu yang sama, Hunter Cha yang sedang mencari Jinwo ternyata sudah ada di depan gerbang, dan begitu dapat info dari Pak Mandor kalau Jinwo masuk ke dalam dungeon sebagai porter, Hunter Cha langsung menyusul dengan senjata seadanya. Melihat banyaknya jumlah High Orc yang ada di ruangan bos dungeon, jika sampai mereka semua bisa keluar dari gerbang, maka seluruh kota pasti akan hancur sebelum tim utama datang. Tapi jika si bos dungeon bisa mereka kalahkan, semua itu tidak akan pernah terjadi. Jadi rencananya, begitu Ki-hun memberi tanda, semua Hunter akan langsung menyerang target mereka masing-masing. Namun nyali mereka semua langsung ciut begitu merasakan betapa kuatnya energi sihir si bos dungeon. Si bos dungeon kemudian bilang kalau mereka akan dijadikan sebagai bahan hiburan bagi pasukannya selama menunggu dungeon break. Ki-hun yang sudah kehilangan akal sehatnya kemudian memutuskan sekaranglah saatnya menyerang. Namun siapa sangka tidak ada satupun anggota timnya yang bergerak sesuai rencana. Alhasil Ki-hun hanya menjadi bulan-bulanan bagi si bos dungeon hingga Jinwo datang menyelamatkannya. Karena tidak ingin dianggap merusak marwah tim, Jinwo meminta Ki-hun untuk memberinya izin terlebih dahulu agar diperbolehkan menghabisi semua monster. Setelah mendapatkan izin dari ketua tim, Jinwo langsung memanggil pasukan bayangannya dan bersiap untuk menyerang balik. Karena penasaran dengan apa yang Jinwo lakukan, Jinchul dan beberapa agen dari divisi pengawasan datang sendiri ke TKP. Dan begitu tahu kalau kali ini Jinwo bekerja sebagai porter, Jinchul makin tidak paham. Lalu begitu berjalan mendekati gerbang, Jinchul merasakan energi sihir yang tidak wajar, yang mana setelah dilakukan pengukuran ulang, Jinchul bilang itu adalah salah satu gerbang berbahaya dari level A. Sehingga dia memutuskan untuk ikutan masuk juga ke dalam dungeon. Di dalam dungeon, Hunter Cha terlihat terkejut melihat beberapa mayat High Orc yang tergeletak, yang dia pikir pasti dikalahkan oleh timnya Ki-hun. Tapi jika energi kuat yang dia rasakan berasal dari si bos dungeon, Hunter Cha yakin juniornya itu tidak akan mampu menghadapinya. Nah, karena prajurit bayangan Jinwo jumlahnya masih kalah jauh dibandingkan pasukannya, Raja Orc terlihat cukup percaya diri. Tidak tahu saja dia, begitu Jinwo mengaktifkan skill Domain of the Monarch, kekuatan prajuritnya langsung naik 50%. Dan begitu Jinwo menggunakan Domain Necromancer, prajurit Orc yang tewas langsung diubah menjadi pasukan bayangannya Jinwo yang baru. Raja Orc yang sepertinya tahu kalau Jinwo adalah sang monark, jadi bingung sendiri mengingat bagaimana dirinya dan kaumnya bisa tiba-tiba berada di dalam dungeon dan terus mendengar semacam perintah di dalam kepala mereka untuk menghabisi semua manusia. Tapi selanjutnya dia langsung menyuruh para jenderalnya untuk maju. Setelah melalui pertarungan yang sangat sengit, ketiga prajurit utamanya Jinwo akhirnya berhasil menghabisi mereka semua. Merasa tidak enak hati, para hunter berniat ikut bertarung membantu Jinwo. Namun sang Raja Orc langsung menghentikan mereka semua dengan serentetan rapalan sihirnya. Namun saat dia mencoba menyerang Jinwo dengan serangkaian sihir kutukan, tidak ada satupun yang mempan karena tubuh Jinwo dilindungi oleh efek panjang umur dari sang Agung Kandiaru. Sekarang giliran Jinwo yang balik menyerang dengan meminjamkan Orb of Avaris kepada penyihirnya. Sehingga kali ini sihir perisainya Raja Orc berhasil dihancurkan dengan sekali serang. Hunter Cha yang baru datang langsung bengong melihat banyaknya prajurit bayangan yang bisa Jinwo kendalikan. Sementara Raja Orc yang berubah menjadi raksasa langsung menyerang Jinwo dengan sihir apinya. Begitu masuk ke ruangan bos dungeon, agen Wu Jinchul dan dua rekannya hanya bisa bengong melihat para High Orc saling bertarung satu sama lain. Hunter Cha yang ternyata sudah menonton duluan lalu memberitahu agen Jinchul kalau mereka semua adalah makhluk summonnya Jinwo. Jinwo-nya sendiri sepertinya tidak ngeh dengan kehadiran keduanya karena terlalu fokus dengan pertarungannya melawan si bos
bos dungeon hingga dia berhasil membereskan semuanya. Namun karena dungeon yang dia bereskan adalah milik Serikat Hunters, Jinwo tidak enak hati untuk mengambil drop itemnya. Jadinya Jinwo memutuskan hanya akan mengekstrak jiwa para High Orc untuk dijadikan sebagai prajurit bayangannya yang baru. Dan siapa sangka bos dungeon yang jiwanya dia ekstrak ranknya adalah Elite Knight. Kemudian setelah semua prajurit bayangan dia tarik, barulah Jinwo sadar kalau ada agen Jincul dan Hunter Cha yang sedang menonton. Gara-gara kejadian inilah kemampuan Jinwo akhirnya terbongkar. Untungnya agen Jincul langsung bergerak cepat menyuruh semua saksi mata untuk merahasiakannya. Karena merasa sudah berhutang budi, Ki-hun dan anggota timnya mengucapkan terima kasih kepada Jinwo dan berjanji akan menjaga rahasianya. Selesai menjalani raid dadakan, Jinwo ternyata langsung menemui Jinho yang sudah menunggunya di restoran. Dari percakapan keduanya, akhirnya diketahui kalau ayahnya Jinho sudah tahu semuanya tentang Jinwo dari salah satu hunter yang dia selamatkan di dalam Red Gate. Sementara itu, meski sudah berjanji merahasiakannya dari publik, Ki-hun ternyata melaporkan bantuan Jinwo kepada ketua serikatnya Choi Jong-in. Mendengar bagaimana Jinwo bisa menyelesaikan sebuah dungeon rank A sendirian, Choi Jong-in jadi merasa malu sendiri dengan gelar Ultimate Soldier yang dia sandang. Di hari berikutnya, banyak sekali wartawan yang berkumpul di depan gedung evaluasi hunter untuk meliput konferensi pers dari aktor papan atas yang bernama Lee Min Sung. Para wartawan langsung heboh begitu melihat Pak Baek dan Choi Jong-in tiba-tiba muncul di parkiran. Mereka pikir kedua ketua serikat tersebut sama-sama tertarik untuk merekrut sang aktor begitu hasil evaluasinya keluar. Padahal faktanya keduanya nyaris perang dingin gara-gara rebutan Sung Jinwo. Jinwo-nya sendiri terlihat bingung karena banyak sekali wartawan di hari hasil reevaluasi hunternya akan diumumkan. Setelah melewati kerumunan wartawan, Jinwo dihadang oleh bodyguardnya Lee Min Sung ketika akan masuk ke dalam gedung. Namun bahkan Lee Min Sungnya sendiri pun tidak bisa berbuat banyak begitu Pak Go keluar menyambutnya secara langsung. Lee Min Sung yang kesal karena acaranya jadi terganggu, lalu menyuruh bodyguardnya untuk menyelidiki Jinwo. Tapi Lee Min Sungnya sendiri malah dicegat oleh agen Jincul ketika akan masuk ke dalam gedung, padahal setengah jaman lagi rencananya dia akan menjalani evaluasi peringkat hunter. Dan meski dia sudah pamer punya kenalan orang dalam, agen Jincul tetap tidak bergeming. Bahkan dia sampai memasang ekspresi mata menyala untuk mengusir sang aktor. Nah, karena sudah banyak yang melihat kemampuannya saat melawan para High Orc, Jinwo memutuskan untuk menunjukkan pasukan tentara bayangannya yang jumlahnya lebih dari 100. Pak Baek, Pak Choi, sampai Pak Go pun langsung melotot kaget begitu merasakan energi sihir yang Jinwo pancarkan. Alhasil, sertifikat Hunter level S-nya Jinwo langsung keluar saat itu juga. Tapi karena salah paham dengan peringatan dari Pak Baek, Jinwo terpaksa harus menghadapi sekumpulan wartawan yang sudah menunggu di depan gedung. 10 menit sebelum hasil reevaluasi Jinwo keluar, Lee Min Sung mengumumkan akan pensiun menjadi artis untuk mengabdi sebagai seorang hunter di depan para wartawan yang dia undang. Padahal niat sebenarnya dia hanya ingin menghindari wajib militer saja. Tapi rencananya langsung berantakan begitu halaman web asosiasi mengumumkan kalau Jinwo adalah hunter level S ke-10 Korea. Semua orang yang pernah bersinggungan dengan Jinwo akhirnya jadi tahu level Jinwo yang sebenarnya, termasuk ayahnya Jinho yang ternyata tujuannya mendirikan Serikat Yojin adalah untuk mengumpulkan para hunter yang loyal guna menjadi pelindung bagi keluarganya. Karena menurutnya, kekuatan dan kekuasaan sebuah negara sebenarnya berada di tangan para hunter. Bahkan ada kasus di mana seorang hunter kekuatannya setara dengan kekuatan militer satu negara. Maka dari itu, dengan senang hati dia akan menyerahkan Serikat Yojin kepada Jinho yang sekarang justru menolaknya karena ingin mendirikan serikat sendiri bersama Jinwo. Di sisi lain, begitu melihat cara Jinwo menghindari para wartawan, Pak Baek langsung curiga kalau Jinwo adalah seorang hunter yang bisa terus leveling. Setelah resmi menjadi seorang hunter level S, Jinwo pergi ke sebuah toko untuk menjual Orb of Avaris demi bisa mendapatkan uang cash untuk membeli sesuatu yang bisa melindunginya dari panasnya api di dalam Demon Castle. Ternyata item semacam itu tersedia banyak di toko yang Jinwo datangi. Namun karena harganya sangat mahal, jadinya tidak mereka pajang di internet. Nah, ketika diajak masuk ke ruangan penyimpanan, Jinwo merasa aneh. Kenapa dagangan mahal mereka hanya dipajang di balik kotak kaca yang tipis? Meski sempat bilang
bilang kalau kaca tersebut dilapisi dengan sihir pelindung yang kuat, tetapi begitu melihat Jinwo serius ingin mencoba memecahkannya, si Sales langsung panik dan mengatakan bahwa sejujurnya mereka telah melakukan MOU dengan Serikat Hunters terkait keamanan mereka. Kemudian saat melihat-lihat koleksi pisau di toko tersebut, Jinwo akhirnya tahu kalau pisau-pisau yang ada di item store bisa dia jual kembali dengan harga mahal di dunia nyata, sehingga Jinwo memutuskan untuk tidak jadi menjual Orb of Avaris. Di tempat lain, Pak Baek yang curiga kalau Jinwo adalah tipe hunter yang bisa terus bertambah kuat, akhirnya menyerah untuk bisa merekrut Jinwo. Sebelum pergi menjalankan misi, Jinwo menempatkan salah satu bayangan Panglima High Oak sebagai kodam bagi Jin Ah. Jinwo lalu sekalian menyebar bayangannya untuk melindungi warga satu komplek. Keesokan harinya, dengan diantar oleh Jinho, Jinwo bertandang ke World Tower yang merupakan titik lokasi untuk bisa masuk ke dalam Demon Castle. Dengan jubah angin dan cincin tanpa nama yang dia dapatkan dari rumah lelang, Jinwo merasa sudah siap untuk menjalankan quest yang kali ini adalah membunuh Raja Iblis Baran yang tinggal di lantai paling atas. Dan begitu portal antar lantai terbuka, Jinwo langsung naik ke lantai 76 melanjutkan titik lokasi yang berhasil dia unlock sebelumnya. Begitu sampai di TKP, Jinwo langsung memberikan Orb of Avaris kepada Tusk dan menyuruhnya menghabisi setiap iblis yang ada. Dengan level Tusk yang aslinya sudah tinggi dan kini diperkuat dengan Orb of Avaris, kekuatan serangan sihirnya benar-benar membuat Jinwo merasa takjub. Di tempat lain, ayah Jinho resmi didiagnosa mengalami gejala tidur abadi seperti ibunya Jinwo. Di waktu yang sama, seekor monster semut bersayap berhasil mendarat di pesisir pantai terluar Jepang. Di sebuah pulau terluar di Jepang, dua orang hunter rank D dan E mendapatkan tugas patroli rutin untuk mendeteksi kemunculan gate secara dini agar tidak terjadi dungeon break. Di saat itulah, seekor monster semut bersayap tiba-tiba muncul di depan mereka. Di waktu yang sama, di dalam Demon Castle, Jinwo yang tidak bisa mengekstrak jiwa iblis yang sudah dia kalahkan, memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi 6 kelompok. Tugas mereka adalah menghabisi setiap iblis yang mereka temukan dan mencari kunci untuk bisa masuk ke lantai selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Jinwo sudah sampai di lantai 80. Namun di lantai 80 ini, Jinwo mengalami kesulitan untuk mencari kunci lantai selanjutnya. Dan yang lebih aneh lagi, tim pasukan bayangan yang Jinwo sebar satu persatu dihabisi oleh sosok misterius. Namun karena mereka seolah menghindari tim bayangan terkuatnya, Jinwo yakin target selanjutnya pasti timnya Tank. Dan benar, tim bayangan yang dipimpin oleh si Raja Beruang disergap oleh seorang bangsawan iblis dengan pasukan kesatria iblisnya. Selanjutnya, Jinwo langsung turun tangan sendiri untuk mengoploki mereka semua. Di hadapan Jinwo, para kesatria iblis sama sekali tidak ada artinya. Namun seorang bangsawan iblis yang menurutnya setara dengan hunter rank S cukup mampu memberinya perlawanan. Tapi anehnya, ketika akan dihabisi, si bangsawan iblis langsung mengaku kalah. Dan sesuai dugaan, bangsawan iblis itu ternyata berjenis kelamin betina. Jinwo yang sempat ragu nyaris ditusuk dari belakang. Namun Tusk dengan sangat cekatan langsung membuat barrier. Si iblis betina yang masih sayang nyawanya lalu berjanji akan memberikan apapun asalkan tidak dibunuh. Dan kebetulan kunci yang Jinwo cari ternyata disimpan di rumahnya. Si iblis betina juga mengaku siap menjadi tour guide-nya Jinwo karena dia tahu di mana kunci-kunci di lantai selanjutnya disimpan. Namun sebelum kebablasan, Jinwo ingin tahu terlebih dahulu siapa sebenarnya mereka. Di waktu yang sama, si semut monster yang sudah selesai membantai penduduk terlihat terbang menuju ke tempat lain. Balik lagi ke dalam dungeon. Berdasar dari ceritanya si iblis betina yang ternyata bernama Esil, diketahui kalau sebelumnya mereka tinggal di dunia iblis, tetapi karena suatu hal, tiba-tiba mereka sudah berada di dalam dungeon. Menurut ceritanya Esil, para iblis bersatu untuk berperang melawan musuh yang sangat kuat di dunia iblis. Namun saat Jinwo ingin tahu lebih jauh, sistem langsung memutus percakapan mereka dan Esil langsung pingsan. Pindah dulu ke Jepang. Meski sekompi hunter lokal sudah diturunkan, tetapi si semut masih gagal dihabisi. Setidaknya 4 hunter rank E, 1 healer rank D, 1 leader rank C, dan 294 penduduk sipil menjadi korban gara-gara seorang hunter rank A terlambat diterjunkan. Begitulah kira-kira informasi yang disampaikan oleh agen Wu Jinchul dalam sebuah rapat yang membuat geger para petinggi. Pak Go yang yakin kalau monster tersebut berasal dari Pulau Jeju, khawatir kalau dalam waktu dekat mereka mungkin akan menyerang pulau-pulau di Korea. Selesai rapat, Jinchul memberitahu Pak Go kalau Huang Dongso diam-diam menelpon dan mengaku siap untuk membantu penyerangan ke Pulau Jeju. Namun karena tahu motifnya hanyalah mengejar Jinwo, Pak Go jelas
jelas menolaknya. Balik ke dalam dungeon, setelah sadar, Esil langsung mengajak Jinwo pergi ke istananya. Dan begitu melihat Jinwo, ayah Esil langsung panik karena menyadari banyaknya tentara bayangan yang Jinwo bawa. Begitu tahu Jinwo ingin membawa Esil sebagai tour guide, bapaknya Esil setuju untuk memberikan boarding pass ke lantai selanjutnya dengan syarat Jinwo harus menjamin keselamatan putrinya itu. Setelahnya saat Jinwo akan mengajak Esil cabut, muncul notifikasi untuk menjadikan Esil sebagai anggota party terlebih dahulu. Karena tidak ingin berbagi jumlah experience dengan anggota partinya, Jinwo bilang kepada Esil agar jangan cawe-cawe dalam pertempurannya. Nah, tas besar yang dibawa oleh Esil ternyata berisi barang-barang gratifikasi untuk mengsepik-sepik setiap bos lantai. Namun Jinwo lebih memilih untuk menggerebek setiap istana bos lantai bersama pasukan bayangannya. Sementara itu di luar dungeon, seorang hunter level nasional dari Amerika menemui Pak Go untuk membahas tentang pencekalan Hwang Dong-so agar tidak kembali lagi ke Korea dan membuat keributan. Dan setelah semuanya deal, dia sempat menyinggung terkait pihak Korea yang mengalami kesulitan dalam menaklukkan Pulau Jeju. Namun dia hanya akan mau membantu jika bayarannya cocok. Jinchul bilang kepada Pak Go agar tidak usah mengharapkannya lagi karena seorang hunter dari serikat besar di Jepang sudah OTW ke Korea. Jinwo yang baru saja membantai habis semua prajurit iblis yang ada di dalam kastil yang dia gerebek, mendapatkan banyak sekali experience yang membuat level kekuatannya naik lagi. Berkat semua itu, Igris jadi mendapatkan promosi untuk naik dari rank naik menjadi elite naik, dan bayangan si bos beruang naik dari rank elite menjadi naik. Karena sudah menjadi naik, si bos beruang akhirnya secara resmi bisa diberi nama tank. Nah, ternyata semenjak bersama dengan Esil, Jinwo sudah naik hingga ke level 89 dan sudah membantai 9 klan iblis. Karena mulai dari lantai 90 lawan yang akan Jinwo hadapi adalah para bangsawan iblis kelas tinggi, Esil mengusulkan untuk berdiplomasi saja. Namun lagi-lagi Jinwo menolaknya. Jinwo malah dengan santainya bilang kalau dia akan menghabisi semua klan iblis yang tersisa agar klan radirnya Esil bisa menjadi klan iblis nomor 1. Esil kemudian bertanya kepada Jinwo kenapa dia mengampuni klan radir. Dengan polosnya Jinwo bilang karena dia menyukai Esil. Suka yang Jinwo maksud di sini hanyalah suka sebatas berteman seperti dia dengan Jinho, tapi Esil sepertinya memahaminya lain. Seperti yang Esil bilang, tingkat kesulitan lantai meningkat setelah lantai 90. Level monster dan jumlahnya tidak bisa disamakan lagi dengan lantai sebelumnya. Meski menghabiskan lebih banyak mana daripada sebelumnya, tetapi pada akhirnya Jinwo berhasil melewati setiap lantai. Melihat bagaimana Jinwo bisa mengalahkan klan iblis terkuat nomor 5 dan 4, Esil jadi penasaran, apakah semua manusia sekuat dirinya? Jinwo rasa mungkin hanya ada dua, yaitu Pak Go dan Hunter Cha. Namun dia yakin jika bisa menyelesaikan lantai 100, kekuatannya sudah berada di atas mereka berdua. Nah, saat akan naik ke lantai 98, Jinwo meminta Esil untuk pulang saja. Tetapi Esil menolak karena ingin melihat sampai selesai. Sementara itu di Bandara Korea, hunter rank S dari Jepang yaitu Koto Ryuji dan asistennya telah tiba. Konon dialah satu-satunya hunter di Asia yang bisa menandingi kekuatan hunter Liu Xiang dari Cina. Dan dia adalah ketua dari serikat hunter Draw Sword, di mana 11 dari 21 hunter level S yang ada di Jepang merupakan anggotanya. Keduanya kemudian dijemput oleh seorang agen dari asosiasi untuk diantar langsung menemui Pak Go. Berdasar dari apa yang dikatakan oleh penerjemahnya yang bernama Hanekawa, mereka merasa tidak bisa mengabaikan insiden Pulau Jeju begitu saja karena ancamannya sudah sampai ke Jepang. Sehingga tujuan mereka menemui Pak Go adalah untuk mengajak bekerja sama membentuk sebuah aliansi hunter elit untuk menyerang Pulau Jeju. Berdasar dari data yang sudah Jepang kumpulkan, setiap semut memang kekuatannya setara dengan hunter level atas, tetapi masa hidup mereka hanya 1 tahun saja. Jadi tujuan dari penyerangan kali ini adalah untuk menghabisi ratu semutnya, agar tidak ada lagi monster semut yang lahir. Rencananya 10 dari 11 hunter rank S dari serikat Draw Sword, termasuk Koto Ryuji sendiri, akan menjadi umpan untuk menarik semua monster semut keluar dari sarangnya. Setelah ratu semut ditinggal sendirian, hunter rank S Korea akan masuk dan menghabisinya. Meski terdengar sangat menjanjikan, tetapi Pak Go terlihat masih mempertanyakan apa tujuan Ryuji yang sebenarnya. Sementara Ryujinya sendiri sepertinya mengincar titel hunter level nasional dengan menyelesaikan raid di Pulau Jeju. Begitu melihat penampakan Raja Iblis Baran, Jinwo merasakan aura yang tidak biasa hingga membuatnya merasa ragu apakah dia bisa menang melawannya atau tidak. Terlebih lagi, si Raja Iblis mengendarai seekor naga terbang yang tentu saja akan membuatnya sangat sulit untuk mendekatinya. Namun begitu menyadari kalau naga tunggangan si Raja Iblis punya nama,
lama, Jinwo yang curiga kalau si naga bukan termasuk dari klan iblis, jadi penasaran apakah jiwa sang naga nantinya bisa dia ekstrak atau tidak. Dan pertempuran pun dimulai dengan disummonnya pasukan dari neraka oleh si Raja Iblis Baran yang jumlahnya ada lebih dari 1000 prajurit. Esil yang mulai ketakutan terus bertanya kepada Jinwo apa yang mesti mereka lakukan. Namun Jinwo tetap diam saja. Ternyata dia menunggu para tentara iblis itu masuk ke zona yang di cover oleh Domain of the Monarch, sehingga tentara bayangannya bisa langsung menyerang dengan kekuatan yang sudah ditingkatkan sebesar 50%. Melihat bagaimana tentara bayangan Jinwo bertarung, Esil jadi terkagum-kagum. Namun hatinya mulai ragu harus berada di pihak siapa, begitu dia ingat kalau dalam peperangan kali ini Jinwo lah si antagonisnya. Keraguan Esil perlahan sirna saat sang Raja Iblis menjatuhkan hujan petirnya dan Jinwo langsung melindungi Esil di balik jubah anginnya. Sadar kalau sihir petir Baran bisa menghabisi semua tentara bayangannya dalam sekejap dan membuatnya harus kehilangan banyak mana untuk meregenerasi mereka kembali, Jinwo memutuskan untuk segera naik ke atas menara lalu melompat menyerang bagian sayap sang naga agar tidak bisa terbang lagi. Namun usahanya itu nyaris berbuah kematian saat sang Raja Iblis menggunakan pedang besarnya untuk menangkis serangannya Jinwo, lalu mengoploknya hingga terlempar jatuh dari langit dan setelahnya ditembak dengan biju dama petir yang sangat dahsyat. Untungnya di saat kritis, Tusk langsung berinisiatif menyerang balik menggunakan sihir apinya. Berkat Orb of Avaris yang ada di tangannya, sihir apinya Tusk tidak hanya berhasil menahan dan membelokkan meriam petirnya Baran, tetapi bahkan bisa memukul balik serangannya itu hingga berhasil mengenai satu sayap naganya Baran, dan sang Raja Iblis beserta naganya pun langsung nyungsep ke tanah. Pertarungan yang sebenarnya antara Sung Jinwo versus Raja Iblis Baran pun akhirnya masuk ke tahap selanjutnya. Sebenarnya memanggil bayangan yang sudah dia simpan sama sekali tidak membutuhkan mana. Tapi ketika pasukan bayangannya itu dihancurkan musuh, mana Jinwo akan banyak tersedot untuk meregenerasi mereka kembali. Namun rumus semacam itu sepertinya tidak berlaku bagi Raja Iblis Baran. Di sisi lain, jika tidak dibantu oleh Tusk, Iron, dan Igris, mungkin saat ini Jinwo sudah habis. Tetapi meregenerasi kembali kesatria bayangan rank tinggi seperti mereka menyedot mana yang cukup besar. Meski sempat berhasil menancapkan banyak pisaunya ke tubuh Baran, tetapi itu semua masih belum cukup untuk mengalahkannya. Bahkan kedua pisau Jinwo sampai terlepas gara-gara tidak kuat menahan biju dama petir Baran yang ditembakkan dari jarak dekat. Untungnya Jinwo cukup cekatan untuk langsung memegangi kedua tangan Baran, tapi dalam posisinya ini dia tidak akan bisa lagi menghindari biju damanya Baran. Di saat itulah Esil melempar senjatanya ke arah kepala Baran dan membuat si Raja Iblis langsung terdistrak. Jinwo yang tidak mau kehilangan kesempatan langsung memelintir kedua tangan Baran hingga putus, lalu mengakhiri perlawanannya dengan satu uppercut berkekuatan maksimal. Dengan kalahnya Raja Iblis Baran, misi Jinwo di Demon Castle akhirnya selesai dan Jinwo mendapatkan banyak drop item yang sangat berharga seperti cincin Demon Monarch, Longsword Raja Iblis, sepasang dagger Raja Iblis, tanduk Raja Iblis Baran, dan yang paling Jinwo cari-cari, darah murni Raja Iblis. Dengan darah murni Raja Iblis di tangannya, kini material untuk membuat Holy Water of Life akhirnya sudah lengkap. Jinwo yang sempat sedikit ragu akan hasil racikannya karena tingkat kesuksesan dalam membuat Holy Water of Life ternyata bergantung dari tingginya stats intelijen yang dia punyai, akhirnya bisa bernafas lega saat obat untuk menyembuhkan penyakit tidur abadi ibunya itu akhirnya berhasil dia ciptakan. Jinwo yang penasaran apakah obatnya akan benar-benar manjur atau tidak, jadi tidak sabar untuk segera kembali ke dunia nyata. Saat itulah Iron datang sambil membawakan mayatnya sang naga tunggangannya Baran. Para iblis yang sudah Jinwo kalahkan memang jiwanya tidak bisa dia ekstrak, tetapi naga tunggangannya Baran ternyata bisa. Lalu karena kesulitan mengingat nama aslinya, Jinwo akhirnya menamai naga bayangnya itu Kaisel. Setelah misinya dikonfirmasi selesai, Jinwo mendapatkan runestone pertukaran bayang, bonus stats 30, dan julukan baru sebagai pemburu iblis. Dengan memecahkan runestone pertukaran bayang, Jinwo kini punya kemampuan untuk bertukar posisi dengan bayangannya. Jinwo kemudian langsung berpamitan kepada Esil dan meminta maaf karena tidak bisa mengantarnya pulang. Lalu dalam sekejap mata, Jinwo sudah sampai di kompleks apartemennya. Selanjutnya, Jinwo memanggil Kaisel dan terbang melintasi langit malam kota Seoul. Sementara itu di
gedung divisi pengawasan, agen Jinchul terlihat sedang menjelaskan tentang rencana penyerbuan ke Pulau Jeju kepada Pak Go. Dari apa yang dia sampaikan, para semut kecuali para pengawal ratu memang meninggalkan sarangnya saat 3 kali percobaan raid ke Pulau Jeju dulu. Masalahnya mereka bisa saja kembali sewaktu-waktu. Maka dari itu, para hunter dari Jepang akan menggunakan sinyal pengganggu untuk menghalangi komunikasi antar para semut. Saat itulah tiba-tiba Pak Go tersentak karena merasakan pancaran energi sihir yang sangat kuat. Begitu juga dengan Pak Baek dan mantan hunter Min Byung-gu yang sedang minum-minum di sebuah angkringan. Mantan hunter rank S Min Byung-gu ternyata adalah seorang healer. Dia adalah hunter rank S satu-satunya yang pensiun dengan kondisi tubuh yang masih utuh. Nah, hunter Min pikir Pak Baek mengajaknya bertemu karena ingin merayunya agar mau ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju. Makanya dia buru-buru bilang kalau dia tidak akan ikut. Namun Pak Baek bilang bukan itu tujuan dia mengajaknya nongkrong. Pak Baek hanya merasa kalau tidak sekarang, entah kapan lagi mereka akan bisa bertemu. Hunter Min kemudian bercerita, meskipun banyak sekali serikat yang menawarinya kerjasama, termasuk serikat milik ayahnya Jinho, dia lebih memilih untuk ikut ujian CPNS karena menurutnya tempat di mana banyak nyawa melayang bukanlah tempat yang cocok untuknya. Pak Baek kemudian merenung, mungkin pemikiran orang normal memang seperti itu, sementara pemikiran seorang hunter seperti dirinya lah yang sebenarnya tidak normal. Sementara itu di rumah sakit, Jinwo akhirnya sudah sampai ke kamar ibunya. Meski sempat ragu, tetapi pada akhirnya Jinwo memilih untuk meminumkan Holy Water of Life kepada ibunya. Setelah 4 tahun mati suri, ibunya Jinwo akhirnya terbangun kembali. Para dokter di rumah sakit langsung geger begitu mengetahui kalau ibunya Jinwo sudah bangun dari tidurnya. Karena ini adalah kejadian langka, seorang dokter senior tidak mengizinkan pasiennya itu untuk pulang begitu saja. Namun begitu disebutkan kalau walinya adalah hunter rank S Sung Jinwo, si dokter senior langsung membolehkannya. Nah, karena kini ibunya sudah kembali sadar, Jinwo merasa seperti semua tugasnya sudah selesai, sehingga dia ingin beristirahat sejenak. Tapi begitu dia menyalakan kembali handphonenya, tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari Pak Go yang ingin mengajaknya untuk berbincang serius. Ternyata Pak Go ingin mengajak Jinwo untuk ikut dalam penyerbuan ke Pulau Jeju yang akan dilakukan 4 hari lagi. Biasanya Jinwo pasti akan langsung bilang ya, tapi kali ini entah kenapa dia merasa ogah-ogahan. Namun saat akan menolak ajakan Pak Go, Jinwo merasakan energi sihir yang sangat kuat. Pak Go yang tahu kalau Jinwo pasti penasaran kemudian memberitahunya kalau para hunter rank S Korea sedang berlatih bersama dengan Ryuji Goto dan hunter rank S lainnya dari Jepang di gedung pusat pelatihan. Di pusat pelatihan, Pak Baek terlihat sedang melakukan sparring melawan seorang hunter berseragam taekwondo yang dia panggil sebagai Master Ma. Saat Jinwo dan Pak Go datang, posisi Pak Baek terlihat sedikit terdesak. Namun Choi Jong Il yang tiba-tiba muncul di belakang mereka mengatakan jika Pak Baek menggunakan kekuatan penuhnya, Master Ma mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menang. Master Ma yang sedang mereka bicarakan itu adalah Ma Dong-wook, ketua dari Serikat Hunter Fame yang merupakan satu dari 5 serikat hunter terkuat di Korea yang beroperasi di wilayah Honam. Menurut penjelasan Pak Choi, Pak Baek mungkin tidak ingin memperlihatkan kekuatan aslinya saat banyak orang sedang menontonnya, karena konon dia punya kemampuan untuk bertransformasi menjadi seekor monster. Pak Choi kemudian memperkenalkan para hunter dari Jepang yang terlihat sedang berkumpul di sisi pinggir arena, dan berikut adalah nama-nama hunter rank S dari Jepang tersebut: Ipei Izawa, Mari Ishida, Ken Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, Kanai Tawata, Tatsumi Fujishima, Kei Akari Shimizu, dan Ryuji Goto. Karena bisa menyembunyikan hawa keberadaannya, Ryuji Goto jadi begitu yakin kalau Jinwo pasti adalah hunter tipe assassin yang sangat berbakat. Namun Hanekawa bilang sudah dikonfirmasi kalau Jinwo adalah hunter tipe mage. Di sisi lain, Lim Taegyu, ketua serikat Vien atau Reaper yang sedang bersama dengan Hunter Cha, terlihat masih kesal dengan Jinwo gara-gara masalah Lee Min Sung. Sementara Kei yang mendapati Hunter Cha juga punya hidung yang sangat sensitif seperti dirinya, ingin mengajaknya ngobrol, tapi bingung karena tidak bisa berbahasa Korea. Nah, melihat Pak Baek dan Hunter Ma melakukan sparring, Hanekawa bilang kalau kekuatan Hunter rank S Korea kelihatannya hanya standar saja. Tapi Ryuji Goto tidak sependapat karena menurut pengamatannya, Cha Hae-in dan Go Gun-hye berada di level yang berbeda. Di saat itulah ketua serikat Nike yang bernama Park Jong-so yang sedikit bisa berbahasa Jepang merasa tersinggung dengan perkataannya Hanekawa. Karena sama-sama keras kepala, akhirnya Hanekawa menantang Jong-so untuk duel sebagai sesama Hunter rank A. Jong
Jongso setuju, tetapi dengan syarat siapapun yang berhasil memegang pergelangan tangan lawannya duluan dialah pemenangnya. Pertarungan antara Park Jongso versus Hanekawa berlangsung cukup seru. Satu tendangan dari Park Jongso akhirnya berhasil mengenai pergelangan tangan Hanekawa. Namun momen kerennya itu segera berubah menjadi memalukan karena celananya Park Jongso robek di bagian selangkangannya. Memanfaatkan momen tersebut, Hanekawa mencoba menyerangnya, tetapi kali ini Park Jongso bisa menangkap tangannya dengan mudah. Park Jongso bilang pertarungan antar hunter di Korea itu sudah biasa, sehingga untuk seorang hunter yang hanya pernah melawan monster seperti Hanekawa, jelas kalah pengalaman darinya. Melihat pertarungan antara Hanekawa dan Park Jongso yang terlihat lumayan seru, Ryuji Goto kemudian punya ide untuk melakukan sparring antar hunter rank S Jepang versus Korea. Pak Go yang sudah turun ke lapangan bersama dengan Jinwo kemudian usul agar hunter tipe mage dan tipe healer untuk tidak diikutkan. Sementara Pak Baek ingin agar pertarungannya bukan one on one, melainkan tim versus tim, serta menyentuh pinggang, punggung atau menjatuhkan lawan juga dianggap sebagai kemenangan. Baek Yunho, Ma Dong-wook, Lim Tae-gyu dan Cha Hae-in kemudian maju sebagai perwakilan dari Korea. Pertarungan antara hunter rank S dari Korea versus hunter rank S dari Jepang akhirnya dimulai. Ma Dong-wook langsung disambut penuh semangat oleh Kenzo Tanaka yang setipe dengannya. Sementara Lim Tae-gyu langsung diserang oleh Minoru Hoshino yang sepertinya sangat pede dengan kecepatannya. Tae-gyu yang seorang ranger langsung mundur menjaga jarak dan melepaskan magic arrow-nya untuk tidak hanya menyerang Hoshino, tetapi juga menyerang anggota tim Jepang yang lain. Setelahnya giliran Baek Yonho yang menghadapi Atsushi Kumamoto. Siapa sangka Atsushi nyaris menjatuhkan Pak Baek hanya dengan satu serangan cepatnya. Namun entah apa yang terjadi, dia justru menjauh dari Pak Baek. Karena pergerakan anehnya itu, Pak Baek menduga Atsushi adalah tipikal hunter yang tidak suka bertarung, mirip seperti Min Byung-gu. Kesal merasa dirinya hanya dijadikan alat oleh Ryuji Goto untuk menguji kemampuan juniornya, Pak Baek memutuskan untuk menambah sedikit kekuatan transformasi hewan buasnya. Tapi Atsushi yang terlihat ketakutan masih bisa menghindari setiap serangannya. Di momen yang sama, Ma Dong-wook ternyata sudah berhasil dibanting oleh Kenzo Tanaka. Selain Ma Dong-wook, Lim Tae-gyu juga ternyata sudah dikalahkan oleh Hoshino. Setelah dua hunter Korea kalah, ketiga hunter cowok Jepang bersiap mengeroyok Baek Yonho. Di waktu yang sama, Cha Hae-in terlihat masih unggul dari Kanae Tawata. Pergerakannya yang sangat cepat dan unpredictable membuat Tawata akhirnya mengaku kalah setelah punggungnya berhasil ditepuk oleh Hae-in. Nah, di saat Hae-in ingin membantu Baek Yonho, dia menyadari ada Atsushi yang bersiap menyerangnya dari belakang. Tanpa sengaja dia memukul Atsushi hingga membuat hidung Atsushi kocrot. Tapi bukannya mengaku kalah, hunter yang ternyata juga baru mengalami reawakening itu justru terlihat sangat marah. Menurut teman-temannya, sekali Atsushi dibikin marah, hunter yang konon pernah menyelesaikan dungeon rank B sendirian itu akan seperti kehilangan akal sehatnya. Dan benar, tanpa pikir panjang dia langsung menyerang Cha Hae-in dengan niat membunuh yang sangat intens. Untungnya di momen yang tepat, Jinwo langsung turun tangan membantu Hae-in. Lalu begitu melihat cara Jinwo menghentikan Atsushi, Goto Ryuji yang tidak percaya kalau Jinwo adalah hunter tipe mage langsung tertantang untuk mengujinya. Dengan menangkap aura yang Ryuji pancarkan, Jinwo sudah tahu apa yang dia mau. Kesempatan bagus nih untuk mengetes sekuat apa dirinya sekarang setelah menaklukkan Demon Castle. Melihat Jinwo tersenyum saja, Ryuji sudah merasa tersinggung. Apalagi begitu mendengar dari Hanekawa kalau Jinwo mau sparring dengannya asalkan dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Makin menyalalah matanya Ryuji. Dia pikir hal itu tidak akan jadi masalah karena ada healer rank S di dalam kelompoknya yang nanti bisa memberi P3K jika Jinwo sampai terluka. Nah, meski lawannya adalah hunter terkuat Jepang, para hunter rank S Korea sama sekali tidak berniat menghentikan keputusan Jinwo karena mereka semua juga penasaran sekuat apa Jinwo yang sebenarnya. Dan pertarungan pun langsung dimulai dengan serangan kejutan dari Goto Ryuji yang menyasar bagian matanya Jinwo. Jinwo yang sebenarnya masih belum siap, untungnya punya refleks yang sangat cepat untuk menghindarinya. Dengan pergerakan yang selincah itu, Ryuji jadi semakin yakin kalau Jinwo bukanlah seorang hunter tipe mage. Tujuan Ryuji pun kini berubah dari hanya ingin mengetes kekuatan Jinwo, jadi ingin mengungkap semua rahasianya.
Jinwo sebenarnya juga sadar kalau kekuatan Ryuji berada di atas rata-rata hunter rank S lainnya. Namun dengan levelnya yang sekarang, Jinwo bisa menghindari setiap serangannya Ryuji dengan mudah. Melihat Jinwo tersenyum lagi, Ryuji jadi semakin emosi, yang mana hal itu membuat semua hunter yang menyaksikannya jadi mulai khawatir dan merasa perlu untuk segera menghentikannya. Nah, karena tersulut emosi yang meledak-ledak, niat membunuh Ryuji jadi semakin intens. Hal itu jelas membuat Jinwo menjadi panik, apalagi setelah satu serangannya Ryuji berhasil menggores pipinya. Jinwo takut niat membunuh yang semakin kuat yang Ryuji pancarkan akan membuat sistem menganggapnya sebagai ancaman dan memberi Jinwo quest dadakan seperti saat insiden dengan Hwang Dong-suk dan Kang Tae-sik dulu. Maka dari itu, Jinwo memutuskan untuk berhenti bermain-main dan langsung menangkap ujung jarinya Ryuji Goto untuk menghentikan serangannya. Karena Jinwo hanya memegang ujung jarinya, bukan pergelangan tangannya untuk membuatnya kalah, Ryuji jadi merasa semakin diremehkan. Untungnya, sebelum keduanya nyaris bunuh-bunuhan, para hunter langsung melerai dan menghentikan mereka berdua. Pak Baik dan Hunter Cha bilang Goto Ryuji adalah orang yang akan memimpin para hunter dari Jepang dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju dalam beberapa hari ke depan. Jika terjadi sesuatu kepadanya dalam sesi latihan ini, maka tidak bisa dibayangkan seperti apa konsekuensinya nanti. Maka dari itu, semuanya sepakat duel Sung Jinwo versus Goto Ryuji harus dihentikan. Setelah situasinya mereda, Ma Dong-wook mendekati Jinwo dan menawarinya untuk bergabung dengan para hunter tipe petarung yang ada di Serikat Fame jika dia masih belum memutuskan ingin bergabung dengan serikat yang mana. Choi Jong-il yang masih juga belum paham sikon langsung berteriak sinis kepada Ma Dong-wook dengan mengatakan kalau Jinwo adalah seorang hunter tipe mage. Nah, setelah pertarungan itu, Jinwo akhirnya sadar meski mereka semua adalah hunter rank S, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sadar kalau sudah ditempeli oleh tentara bayangannya, bahkan termasuk Goto Ryuji sendiri. Maka dari itu, Sung Jinwo kemudian memberitahu Pak Go apa keputusannya terkait penyerbuan ke Pulau Jeju. Sementara itu, kondisi Goto Ryuji terlihat shock dan bercucuran keringat dingin. Karena sudah menyerah untuk merekrut Jinwo, Pak Baik berencana untuk mempererat silaturahmi dengannya. Namun alangkah terkejutnya dia begitu melihat Sung Jinwo tidak ada di dalam daftar hunter yang akan ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju. Di waktu yang sama, Goto Ryuji terlihat sedang teleponan dengan wakil ketua serikat Drawsworth yang ditinggal di Jepang untuk memberitahunya kalau di Korea ternyata ada hunter yang sangat kuat. Dan keduanya juga langsung shock begitu mengetahui tidak ada nama Sung Jinwo dalam list hunter yang Pak Go kirimkan. Hunter rank S Korea yang telah dikonfirmasi akan ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju hanyalah Choi Jong-in, Ma Dong-wook, Baek Hyun-ho, Cha Hae-in, Lim Tae-gyu, dan Min Byung-gu. Sementara itu di Pulau Jejunya sendiri, para monster semut mulai memakan sesama mereka sendiri karena kurangnya sumber daya makanan. Untuk itu, Sang Ratu Semut ingin melahirkan seekor monster semut terkuat guna memimpin pasukannya keluar dari Pulau Jeju. Demi mewujudkan ambisinya itu, Sang Ratu mengorbankan semut-semut yang lain untuk dimakan oleh monster semut bersayapnya yang baru menetas itu. Jinwo, Jin-ah, dan ibunya akhirnya pulang ke apartemen mereka lagi. Karena Jin-ah ternyata malas bersih-bersih rumah saat Jinwo sibuk di Demon Castle, kondisi apartemen mereka tampak seperti kapal pecah. Di saat mereka sedang bersih-bersih inilah, akhirnya diketahui alasan Jinwo tetap tinggal di apartemen lamanya meski kini uangnya sudah banyak adalah karena ibunya masih terus menunggu kepulangan ayahnya Jinwo. Dan alasan Jinwo tidak ikut dalam misi penyerbuan ke Pulau Jeju adalah karena menurutnya ibunya jauh lebih membutuhkannya ketimbang misi tersebut. Di waktu yang sama, mereka yang akan melakukan penyerbuan terlihat sedang membahas tentang evolusi para monster semut. Dari yang semula hanya seekor monster semut, kini sudah berubah menjadi monster semut bersayap semi-humanoid. Nah, gara-gara tidak ikut dalam misi ke Pulau Jeju, nama Jinwo pun jadi bahan olok-olokan para netizen. Meski Jinwo terkesan bodoh amat dengan komentar mereka, tetapi dia justru khawatir komentar buruk itu akan lebih berpengaruh terhadap Jin-ah. Saat itulah Jinho tiba-tiba menelponnya dan mengajaknya ketemuan untuk melihat-lihat gedung yang akan mereka jadikan sebagai markas serikat. Karena berencana membuat sebuah serikat, Jinho pikir hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menemukan sebuah kantor yang layak. Dan kebetulan Jinho menemukannya di lokasi yang tidak begitu jauh dari apartemen tempat Jinwo tinggal. Di momen inilah Jinho memberitahu Jinwo kalau ada orang asing yang mencarinya. Sambil menyerahkan kartu nama yang dia berikan kepada Jinwo, Jinho bilang si orang asing ini hanya akan berada di Korea selama beberapa hari saja. Namun saat Jinwo akan menerimanya, sesuatu yang sepertinya buruk terjadi
terjadi di lingkungan rumahnya. Dan dalam sekejap mata, Jinwo langsung bertukar tempat dengan prajurit bayangannya yang ada di TKP. Dan tanpa perlu effort yang berarti, Jinwo berhasil mengatasinya dengan baik. Keesokan harinya, misi penyerbuan ke Pulau Jeju akhirnya dimulai. Helikopter yang membawa para hunter terlihat sudah hampir sampai di TKP. Sementara Goto Ryuji terlihat masih merenung, mengingat-ingat momen saat bertarung melawan Jinwo. Ternyata yang membuat Ryuji Goto bercucuran keringat dingin di chapter sebelumnya adalah karena dia merasakan sensasi seperti pasti akan mati di tangan Sung Jinwo. Kapal-kapal tempur dari berbagai negara yang berbatasan laut dengan Korea telah dikerahkan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga dari penyerbuan ke Pulau Jeju. Di samping itu, para hunter dari berbagai serikat yang direquest oleh asosiasi juga sudah mempersiapkan diri dan bergerak ke wilayah selatan Korea. Tujuannya hanya satu, jika misi penyerbuan sukses, mereka tidak ingin membiarkan satu semut pun berhasil lolos dan bikin masalah di pulau utama Korea. Setiap tim pasukan yang berjaga terdiri dari seorang hunter rank B yang memimpin 3 hunter rank C dan 10 hunter rank D. Bahkan ada beberapa hunter yang sebenarnya sudah pensiun, serta mereka yang sudah awaken tetapi memilih untuk tidak menjadi hunter juga ikut dalam misi tersebut. Total secara keseluruhannya ada 5.000 orang. Itu adalah 1/10 dari semua orang yang sudah awaken di Korea. Nah, ternyata penyerbuan ke Pulau Jeju kali ini akan disiarkan di TV secara live dari lokasi kejadian, di mana seorang kameramen telah ditugaskan oleh Asosiasi Hunter Pusat untuk bergabung dengan para hunter rank S Korea di dalam helikopter yang sedang menuju ke TKP. Di dalam helikopter, seorang kameramen spesialis dalam dokumentasi hunter mengatakan ada jeda sekitar 10 detik dari pengambilan gambar sampai disiarkan di TV. Jika ada yang perlu disensor, tim editing bisa memotongnya dalam masa delay tersebut. Pak Baek jelas tidak paham dengan keputusan Pak Go mengirim kameramen bersama mereka karena itu adalah misi yang sangat berbahaya. Tapi si kameramen kemudian bilang, meski dirinya hanya seorang kameramen, tetapi sebenarnya dia juga punya lisensi sebagai seorang hunter rank A. Dari inilah akhirnya diketahui kalau ternyata tidak semua orang yang mengalami awakening memilih profesi sebagai seorang hunter. Nah, meski sudah beberapa kali mendokumentasikan misi berbahaya di dalam dungeon, tetapi si kameramen mengaku misi kali ini tekanannya sangat jauh berbeda. Untuk menenangkan si kameramen yang gemetaran, Hunter Ma kemudian bilang alasan Pak Go mengirimnya ke dalam misi ini tentu karena beliau sangat yakin misi kali ini pasti akan berjalan lancar. Meski Hunter Ma terlihat sangat optimis, tetapi Pak Baek justru berpikir sebaliknya karena jika misi kali ini gagal lagi, bisa sekaligus menjadi akhir dari Korea itu sendiri. Pak Baek cukup kaget pensiunan Hunter Min Byung-gu ternyata ikut juga di dalam misi, padahal sebelumnya dia bilang tidak mau ikut. Namun dengan santainya Hunter Min bilang kalau dia tidak ikut dalam misi, bisa-bisa Pak Baek bakalan jadi yang pertama mati. Di tempat lain, Goto Ryuji dan para Hunter rank S dari Jepang yang terbagi menjadi 4 tim sudah mulai beraksi di daratan Pulau Jeju. Karena terangsang oleh ledakan mana mereka, para semut langsung beterbangan menuju ke sumbernya. Beberapa semut yang nyasar ke arah helikopter kemudian dibakar habis oleh Choi Jong-in. Menurut Hunter Choi, setiap monster semut mungkin kini telah berevolusi menjadi sekuat Hunter rank A. Setelahnya, Hunter Choi meluncur terjun dari helikopter dan begitu sampai di daratan dia langsung membakar habis setiap semut yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena para hunter dari Jepang hanya bisa mengalihkan perhatian para semut sekitar 1 jam saja, mereka harus bisa menghabisi sang ratu dalam rentang waktu tersebut. Para hunter rank S plus 1 kameramennya kemudian terjun dari helikopter dan siap untuk menjalankan misi.